Di tengah kehidupan yang sangat keras ini, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami rasanya hidup dalam kekurangan. Tapi sebaiknya jangan sampai ada di antara kita yang meniru tindakan dari kasus yang mau AA bahas kali ini. Nah, karena kasus ini udah begitu lama terjadi, sebelumnya AA mohon maaf dulu ya kalau nantinya banyak menggunakan video atau gambar ilustrasi. Tapi AA yakin banget bahwa setiap kisah pasti memiliki pesan yang berharga untuk kita jadikan pelajaran ke depannya. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kali ini AA mau ngajak kalian untuk kenalan dengan wanita cantik bernama Ningrum berusia 23 tahun yang tinggal bersama dengan suami serta anaknya di sebuah rumah yang berlokasi di Kampung Kelor, Sepatan, Tangerang. Menurut tetangganya, keluarga Ningrum ini dikenal sebagai keluarga yang serba berkecukupan dan bisa dikategorikan menengah ke atas. Maka gak heran nih lur, jika Ningrum ini sering bergonta-ganti perhiasan mewah seperti gelang, anting, kalung, dan cincin emas. Seperti yang kita ketahui, hidup di tengah kota yang padat penduduknya ini, pasti mau gak mau, kita akan mempunyai tetangga dekat rumah nih lur. Begitu pula untuk Ningrum dan keluarganya. Nah, sedikit informasi mengenai profil dari tetangga Ningrum. Sutini, atau yang lebih akrab disapa Tini, berusia 26 tahun, merupakan seorang wanita yang tinggal bersama dengan suaminya di sebuah rumah yang gak jauh dari rumah Ningrum. Diketahui, rumah Ningrum berada di RT 2, sedangkan rumah Tini berada di RT 4. Kehidupan Tini sendiri sangat bertolak belakang dengan kehidupan Ningrum yang serba berkecukupan. Keluarga Tini bisa dikategorikan sebagai keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi. Diketahui, suaminya merupakan seorang pekerja kasar yang gak memiliki penghasilan tetap. Sebagai seorang tetangga, hubungan mereka awalnya baik-baik aja, sebatas tetangga pada umumnya. Tini pun memang sempat ke rumah Ningrum untuk sekedar silaturahmi, begitupun juga sebaliknya. Di tengah kehidupan yang begitu kerasnya, ditambah suami yang memiliki penghasilan gak menentu, membuat Tini menjadi hidup serba berkekurangan. Terkadang ia harus meminjam uang ke sana kemari demi urusan dapur agar tetap mengepul. Perekonomian keluarganya yang gak kunjung membaik pun membuat Tini menjadi terlilit hutang. Pada tanggal 6 Oktober 2005, sekitar jam 11 siang, Ningrum bersama dengan anaknya yang masih kecil bernama Salsabila berkunjung ke rumah Tini seperti biasanya untuk sekedar bersilaturahmi. Tini selaku tuan rumah dengan ramah langsung menyambut hangat Ningrum dan mempersilakannya untuk duduk di ruang tamu. Terdorong oleh kebutuhan, Tini yang saat itu sedang terlilit hutang pun memberanikan diri untuk meminjam uang kepada Ningrum. Namun sayang, permintaan tersebut harus ditolak halus dengan Ningrum. Di tengah perbincangan keduanya, setelah Tini mendapatkan penolakan, entah setan dari mana yang merasuki pikirannya, Tini berpamitan untuk pergi ke dapur sebentar. Namun ternyata nih lur, saat itu ia malah mengambil sebilah parang dan juga seutas kabel. Tanpa pikir panjang, dengan tenang, Tini langsung mencekik leher Ningrum menggunakan kabel hingga gak bisa bergerak. Setelah itu, ia langsung membacok tubuh Ningrum beberapa kali hingga akhirnya meninggal dunia di tempat. Mirisnya lagi nih lur, pembunuhan terhadap Ningrum ini dilakukan oleh Tini di depan anak Ningrum yang saat itu masih berusia 1,5 tahun. Setelah memastikan tetangganya itu telah tiada, Tini langsung mencopot semua perhiasan yang menempel di tubuh Ningrum. Baru setelah itu, ia menyeret tubuh yang sudah terbujur kaku tersebut ke dalam dapur. Sesampainya di sana, Tini langsung mencoba untuk memasukkan tubuh Ningrum ke dalam sebuah lemari. Rencananya, ia memang mau menyembunyikan jasad korban di dalam lemari dapur. Akan tetapi, karena nggak muat, Tini pun memutuskan untuk memenggal kepala Ningrum hingga terputus dari tubuhnya. Selanjutnya nih lur, kepala Ningrum dimasukkan ke dalam sebuah kaleng cat, sementara badannya disembunyikan di dalam kemari dapur. Setelah semua urusan tersebut dirasa beres, dengan tenang, Tini mengantarkan Salsabila anak dari korban kembali ke rumahnya. Kepada suami Ningrum,
Tini beralasan jika ketika Ningrum sedang berbelanja di pasar, sang anak tiba-tiba rewel sehingga ia dimintai tolong untuk mengantarkan Salsabila pulang terlebih dahulu. Setelah menyerahkan anak tersebut kepada suami Ningrum, Tini pergi begitu aja dari sana. Ia kemudian langsung menuju ke pasar anyar Tangerang untuk menjual perhiasan yang udah dirampasnya dari jasad korban. Di sisi lain nih lur, pihak keluarga korban mulai merasa khawatir manakala hari udah menjelang malam dan Ningrum gak kunjung pulang ke rumah. Beberapa dari mereka kemudian mencoba untuk mencari Ningrum ke pasar dan tetangga sekitar, namun pencarian itu nihil. Bahkan suami dari Ningrum juga sempat mendatangi rumah Tini untuk memastikan lagi di mana keberadaan istrinya. Gak berselang lama, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk melaporkan hilangnya Ningrum kepada pihak kepolisian. Sementara itu nih lor, sehari setelah kejadian tersebut, Tini jadi sering menangis sendirian di dalam kamar. Hal itu tentu membuat sang suami merasa curiga. Kepada suaminya, Tini akhirnya menceritakan bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap Ningrum, tetangga sekaligus sahabatnya. Ia juga langsung menunjukkan beberapa tempat di mana mayat itu disembunyikan. Setelah mengetahui fakta bahwa istrinya adalah seorang pembunuh berdarah dingin, suami Tini pun langsung membawa sang istri ke Polsek Sepatan untuk menyerahkan diri. Mendapatkan informasi langsung dari pengakuan dan dari sang pelaku, pihak kepolisian langsung mendatangi rumah Tini untuk segera mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit terdekat. Di sana aparat kepolisian menemukan jasad Ningrum dalam kondisi yang mengenaskan dengan kepala udah terpisah dari tubuhnya. Berdasarkan hasil otopsi, penyebab kematian adalah jeratan di leher yang membuat korban kehabisan nafas. Sementara untuk luka tusuk di bagian tubuh korban sudah bisa dipastikan baru dilakukan setelah udah meninggal dunia. Di dalam interogasinya, Sutini alias Tini menjelaskan bahwa dirinya gelap mata ketika melihat perhiasan milik Ningrum. Ia mengaku bahwa hutang piutang yang melilit membuat dirinya ingin menguasai harta benda milik korban. Pihak kepolisian pun secara resmi menjadikan Tini sebagai tersangka dalam kasus ini. Atas perbuatannya, Tini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sidang perdana untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Selama proses persidangan berlangsung, pihak keluarga dan para warga kampung Kelor Sepatan selalu mengikuti jalannya persidangan. Sidang untuk kasus ini juga sempat beberapa kali harus ditunda setelah mengalami kericuhan akibat para warga, khususnya warga kampung Kelor yang merasa marah dan geram dengan tindakan Sutini. Pada tanggal 28 Maret 2006, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis hukuman penjara selama seumur hidup terhadap Sutini karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Pihak penasehat hukum dari Sutini menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan tersebut. Pada tanggal 19 April 2006, sidang banding untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Tinggi Banten. Namun sayang, upaya banding yang telah ditempuh oleh pihak penasehat hukum ini sia-sia aja karena Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang, yakni vonis hukuman penjara selama seumur hidup. Majelis hakim menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sutini merupakan tindakan yang benar-benar meresahkan masyarakat. Sutini layak disebut pembunuh berdarah dingin karena dengan tega melakukan aksi keji tersebut di depan anak korban yang belum genap 2 tahun, sehingga membuatnya harus kehilangan seorang ibu di usianya yang masih sangat kecil, sekaligus dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Setelah itu majelis hakim juga mengatakan bahwa Sutini ini sama sekali nggak menunjukkan rasa penyesalan, sehingga dirinya layak untuk mendapatkan hukuman tersebut. Kasus di Indonesia kebanyakan karena gara-gara utang ya rata-rata. Gak dikasih pinjem, malah menghilangkan nyawa orang nih. Jadi buat kalian yang suka ngutang, jangan kayak Sutini ya lur sikapnya. Semoga dengan adanya kasus ini, kita bisa belajar bahwa untuk selalu bermawas diri, karena sejatinya kejahatan itu datang gara-gara kesempatan. Waspadalah, waspadalah.